Untuk istimewa pukulan dia yang di bagian muka saya nggak ada. Tapi saya jujur, pukulan saya melentar sama dia itu sampai gamsulnya keluar. Satu, dia itu keluar itu ininya biru, bengkak. Saya sama sekali bersih, tidak ada pun luka sedikit pun. Sedangkan saya ada jerawat di sini. Itu pun biasanya kalau saya ada jerawat, saya setiap ada pertandingan, pasti kalau nggak pecah bengkak makin gede. Jujur, ini saya bersih sama sekali. Bahkan jerawat pun tidak pecah, Bang? Tidak ada pecah, saya jujur aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan saya Randi di channel Gemini Ranja. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sudah berada di Camp Black Bull Jakarta, ditemani oleh Abang Mekison Lahagu. Apa kabar nih, Bang? Baik, ya. Ya. Sebelumnya saya di sini mengucapkan terima kasih, Bang, karena Abang udah mengizinkan saya datang ke sini, bisa silaturahmi sama Abang, dan juga kita bisa ngobrol-ngobrol santai nih, Bang, Siap. mengenai pertanyaan Abang kemarin nih. Oh ya, boleh. Nah, jadi teman-teman, buat kalian nonton video ini, jangan lupa untuk kalian nonton sampai habis ya, teman-teman ya. Nah, sebelum saya ngebahas pertanyaan Abang kemarin melawan Forlan nih, Bang, saya jujur penasaran nih, Bang, mengenai arti nama dari Mekison nih, Bang. Ya, Karena yang saya tahu, Mekison ini kan juara bertahan, juara termuda kelas berat Ya, dunia ya, Bang, ya, living legend lah, legenda ya, hidup. ya betul. Nah, kira-kira ada nggak nih, Bang, sejarah pemberian nama Mekison ini nih, Bang? Bisa Abang cerita nih ke teman-teman yang nonton nih. Oke, sejarah nama saya itu sebenarnya itu waktu lagi Mekison lagi populer banget ya, lagi betul-betul naik daun. Saya kebetulan dia itu pas lagi keluar penjara dia tanding menang ya. Kebetulan saya lahir di situ. Jadi ada tetangga dulu, masih ada kaitan saudara. Dia yang kasih nama saya jadi Mekison. Nama saya itu aslinya itu Mekison Marganti Pandapotan. Jadi ada arti di bahasa Batak gitu. Oh, iya. Itu sebenarnya. Berarti nama aslinya Bang Tison ini Mekison Marganti Pandapotan. Lahagu. Lahagu nih, berarti Ya, marga ya, miasnya nih, ya, Bang betul, ya. betul. Nah, jadi ini teman-teman ya, berarti rasa penasaran saya sudah terjawab nih, Bang. Ya, berarti nama Mekison ini diambil saat petinju Mekison ini keluar dari penjara, Bang ya. Ya, Dan tetangga yang memberikan nih, Bang. ya betul. Berarti cukup unik ya, Bang. Ya, sangat-sangat unik waktu itu. Berarti bukan orang tua, tetapi justru tetangga nih, ya. Bang, yang memberikan nih. Oke, nah selanjutnya nih, Bang. Sejak kapan Abang mengenal dunia tinju nih, Bang? Saya datang ke Jakarta ini 2013 ya, 2013 bulan 3. Pertama saya itu, tujuan saya sih ke Jakarta betul-betul mau jadi petinju pada saat itu. Sebelum saya kenal sasana tinju waktu itu, saya kerja dulu cleaning service di Mall Tamrin City waktu pada saat itu ya. Oh, pertama kali datang ya? Ya, cleaning service. Tiba-tiba saya berhenti. Saya masuk di sourcing service AC di mall situ. Itu nggak lama sih saya gelutin pada saat itu, cuma sebentar doang ya. Saya kenal security orang Kupang, security gereja juga ya. Saya ngobrol-ngobrol sama dia, kebetulan dia mantan petinju juga pada saat itu. Jadi saya nanya, ngobrol sama dia itu, dia bilang sama saya, kalau kamu mau jadi petinju, ada yang saya kenal ya. Kebetulan di situ di kebun kacang itu ada, pasti semua petinju kenal lah, bro ya. Om Lojor di kebun kacang. Saya pada saat itu langsung dikenalin bawa ke situ. Setelah saya bawa situ, saya latihan. Kebetulan Om Lojor ini kerja, jadi nggak ada waktunya full buat ngelatih saya. Saya putuskan waktu itu saya berhenti. Saya dilatih pada saat itu cuma sekali doang. Saya berhenti, kembali lagi saya bertanya sama teman saya waktu itu, namanya Buni waktu itu ya. Buni bilang, ada nggak sasana tinju yang lebih bagus yang kamu kenal gitu? Coba kamu antar saya ke sana, kamu titip saya ke sana gitu. Kebetulan itu saya diarahkan ke sasana Nelson Nenggolan yang di Kebun Jeruk sih ya, di Kebun Jeruk ya, Jakarta Barat sini di pos Pengumben. Habis itu saya janjian sama dia itu bilang, oh ya udah nanti saya antar kamu ke sana kalau kamu memang tertarik di sana.
Ya udah, saya janjian di hari itu, saya ke sana, ketemu sama manajemennya langsung di situ, Om Nelson. Nah, bertahap saya ngobrol, saya tertarik, langsung tinggal di situ jadi petinju situ. Nah, itu pun saya waktu itu langsung setuju lah ya dengan keputusan dari manajemen situ. Nah, langsung saya berhenti kerja. Nah, saya tinggal di situ, saya gelutin latihan. Kemungkinan itu saya jalani 3 bulan. Karena situasi tidak mendukung, saya keluar, saya kerja di PT apa waktu itu ya, bagian pendingin, tapi itu nggak stay di tempat, jadi over proyek kemana-mana gitu. Nah, kebetulan saya di over Kalimantan, di Pontianak, di Matahari situ. Ada renovasi pendinginnya situ ya. Nah, saya selek sama senior tim saya Di Pontianak nih, Bang? ya, di Pontianak. Saya disuruh pulang pada saat itu, saya dikeluarin, pecat langsung. Karena karakter saya terlalu keras atau gimana lah, saya nggak tahu. Oke, habis itu saya kontak pelatih saya dulu. Karena saya masih berhubungan baik dengan dia. Saya bilang, Bang, saya mau fokus tinju lagi lah. Saya ngomongin sama dia. Oh ya udah, saya titip kamu sama teman saya. Gitu. Saya dititip sama teman dia waktu itu. Cuma sebentar. Karena materi juga, situasi juga, ya kan. Ya udah, saya keluar, saya balik lagi. Telepon pelatih saya itu, kontak dia. Saya bilang gini, Bang, saya mau balik ke sana lagi. Ya udah, saya balik ke sana. Kita obrolin lagi sama manajer tadi itu, ya ngobrol. Saya diizinin lagi gabung di situ. Pas saya diizinin gabung, saya ikut pertandingan sekali. Habis itu Tahun berapa dong? Pertandingan pertama tahun berapa tuh? sekitar tahun 2015 deh kalau nggak salah. Berarti jaraknya 2 tahun ya, Bang? Iya, pertama betul. kali terjun tinju 2013, 2015-nya itu pertama kali tanding tinju. Iya, ya? betul. Kebetulan saya langsung tanding waktu itu, saya menang TKO waktu itu. Terus luar biasa. TKO, habis itu saya berjalannya waktu, karena materi juga, saya bilang, saya mau fokus kerja aja. Saya pengen jadi pelatih gitu kan. Ya udah, saya keluar. Pas saya keluar itu, saya mandiri, latihan mandiri, saya belajar ngajar gitu. Saya ada tawaran ketemu kedua kali Silem Serang pada saat itu. Bang Silem nih. Iya, betul. Pada saat itu udah, saya ada tawaran. Habis dari Silem lagi ada tawaran lagi main di Sleman. Udah mulai naik nama saya di situ. Habis itu saya main ke Thailand, main ke luar negeri banyak situ. Jadi nama saya naik itu di luar negeri itu pas saya ketemu sama petinju Thailand. Petinju Thailand 50 kali pertandingan, 50 kali menang, tidak pernah kalah. Luar biasa. Sesudah dari situ saya ditawarin kejuaraan dunia Jepang. Kejuaraan dunia itu di Jepang itu pada tahun 2018 kalau nggak salah ya. Kejuaraan youth termuda ya, umur 23 tahun. Naik nama saya dari situ, habis itu saya ditawarin ke Australia lah, Jepang lagi, ke Thailand lagi gitu. Sampai sekarang saya masih aktif sih, walaupun sempat kemarin redup, nggak ada mau tanding lagi. Saya ditawarin, saya kurang ambil lagi, ya gitulah, kurang tertarik lagi untuk tanding. Saya fokus kerja, karena saat ini saya udah punya anak, punya istri ya kan. Jadi saya lebih fokus kerja. Pas kebetulan ini Forlan ini bisa kemarin itu saya ketemu Forlan, sebenarnya lagi naik. Jadi saya lihat, tertarik ini. Saya bilang bisa ini, saya gitu. Makanya kemarin saya tertarik untuk ketemu dia sebenarnya. Oke, berarti saya ambil kesimpulan nih, Bang. Berarti Abang mengenal tinju saat Abang merantau ke Jakarta ya, Bang ya? Iya, betul. Terus Abang kerja dulu di Tamrin, setelah itu diperkenalkan dunia tinju oleh seorang teman asal Kupang tadi ya, Bang ya? Iya, betul. Abang juga sempat pindah ke Pontianak. Iya, betul. Pindah lagi ke sini untuk benar-benar untuk fokus di tinju. Iya. Berarti perjalanan yang sangat panjang nih, Bang. Iya, Luar betul. biasa nih. Sampai akhirnya Abang di titik sekarang nih, Bang. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong tadi Abang bilang Forlan nih, Bang. Nah, kan kita tahu nih ya, buat teman-teman juga mungkin pasti tahu, Bang. Iya. Kemarin pertandingan cukup kontroversi ya, Bang ya. Iya, betul. Terutama Abang sempat selesai pertandingan, Abang sempat speak up segala macam. Iya, betul. Nah, di sini saya mungkin ingin Abang mungkin ada unek-unek yang bisa Abang sampaikan mengenai pertandingan kemarin, dan mungkin teman-teman juga nanti bisa tahu dari Abang sendiri, bisa Abang jelaskan lah mengenai pertandingan kemarin dari sudut pandang Abang nih. Iya, iya, betul. Soal pertandingan saya kemarin itu, saya memang betul-betul kecewa ya. Tidak ada fair dari
sebelah pihak atau panitia. Satu itu pertama itu kan kalau kita petinju profesional ini kita ada kontrak. Kontrak yang di dalam itu kan kita harus ikutin peraturan di situ, prosedur yang di situ harus kita ikutin. Nah, kemarin saya kecewa di pertama itu dari berat badan, dia offer 5 ons lebih lah ya itu ya. Sedangkan dalam kontrak main di berat 52,1. Nah, dia offer segitu, saya komplain. Pas komplain dibilang ini kan cuman main bukan kejuaraan. Ya boleh-boleh aja digituin. Karena saya kan persiapan saya sangat luar biasa. Saya nurun berat badan itu dari 67 turun ke 51,6 sampai over saya. Itu. Under ya Bang ya? Under sampai under saya pada saat itu. Ya betul. Oke. Ya udah, karena saya itu persiapan saya itu saya nggak mau sia-siain, saya batalin pertandingan cuman karena itu. Karena saya yakin di pertandingan itu saya menang pada saat itu. Karena saya udah baca permainan dia. Oke. Udah deal. Habis timbang badan itu kita ada meeting manajer sama pelatih. Sesudah itu dari pihak lawan saya nanya sendiri, nanti itu pakai glove yang berapa ons? Dia bilang sama saya di situ, sama manajer saya di situ pakai 8 ons dong, gitu. Oh ya udah. Oke. Ketemu di besoknya pas mau pertandingan. Saya persiapan, siap-siap mau tanding. Saya dikasih pakai gloves yang 10 ons. 10 ons itu yang pakai jepitan, bukan pakai tali. Saya di situ udah komplain. Saya bilang kalau pakai ini saya nggak mau tanding. Kan perjanjian di awal 8 ons gitu. Datang manajer saya komplain sama panitia. Ya udah dibilang banyaklah gini-gini sponsor gini-gini lah. Ya udah oke, tapi saya pakai 10 ons, tapi saya maunya glove-nya yang pakai tali. Oke, diiyain. Oke, deal tanding di situ. Setelah saya berlaku pertandingan, selesai pertandingan. Saya kan udah pengalaman lah ya. Saya tahu. Saya yang rasakan di atas itu, saya yang bekerja keras untuk melakukan pertandingan itu di atas. Saya tahu itu saya menang dan orang pun kaget ya, saya dikalahkan ya. Itu saya nggak terima, saya sangat kecewa, sia-sia persiapan saya selama ini karena saya tahu sendiri saya itu menang, sedangkan posisi Forlan itu cuman bisa blok sampai saya pukul dia sampai goyang-goyang gitu. Ternyata dia mau menang pada saat itu. Saya di situ tidak terima, sangat kecewa pada saat itu. Betul. Oh berarti yang pertama saya ambil kesimpulan itu masalah berat badan ya Bang ya? Ya betul. Dia over ya? Ya. Terus kemudian masalah glove ya Bang ya? Ya betul. Nah berarti dari hal ini menurut saya pribadi itu berarti dari pihak promotor ya Bang ya? Yang mungkin kurang tegas dalam membuat peraturan. Bagaimana Bang? Karena itu kan tidak sesuai dengan kesepakatan ya Bang ya? Iya betul. Jadi ditambah lagi dengan mungkin tadi Abang bilang pertarungan Abang meyakini itu Abang menang segala macam, dan itu menurut saya wajar Bang. Namanya pasti pertandingan ada pro dan kontra segala macam. Nah menurut Abang puas gak dengan pertandingan itu yang kemarin nih? Saya tidak puas. Belum puas nih. Belum puas. Nah sebelumnya nih Bang, saya mau nanya dulu nih. Abang kemarin udah merasakan nih, mungkin teman-teman juga penasaran ya Bang ya, udah merasakan berdua di atas ring bersama Forlan Rivaldo nih. Menurut Abang nih, pukulan Forlan itu seperti apa sih Bang? Buat saya pukulan Forlan itu tidak ada yang istimewa. Kebetulan saya ini kan udah lama vakum, dia masih aktif terus. Aktif. Saya udah lama tidak tanding itu. Pukulannya itu yang tidak ada lah buat saya. Saya jujur, saya bukan sombong atau memang tidak ada. Kebetulan saya akui memang, saya pas mukul itu, saya masuk, saya tabrak pukulannya di sini. Saya rasakan di rusuk saya. Siapapun itu, petunjuk apapun, nggak ada yang kuat di bagian perut. Saya rasakan cuma itu doang. Yang untuk istimewa pukulan dia yang di bagian muka saya nggak ada. Tapi saya jujur, pukulan saya melentar sama dia itu sampai gamsulnya keluar. Satu, dia itu keluar itu ininya biru, bengkak. Saya sama sekali bersih, tidak ada pun luka sedikit pun. Sedangkan saya ada jerawat di sini. Itu pun biasanya kalau saya ada jerawat, saya setiap ada pertandingan pasti kalau nggak pecah bengkak makin gede. Jujur,
Ini saya bersih sama sekali. Bahkan jerawat pun tidak pecah, Bang. Tidak ada pecah. Saya jujur aja. Dan ini, saya keluar ring itu, biar kalian tahu, ada yang bilang netizen soal pukulan saya itu bagian blok. Ya. Pukulan saya betul-betul mendarat bagian sini. Bagian ini, belakang ini. Tangan saya itu pas nyampe hotel itu, ini saya itu pada sakit. Pukulin. Itu pakai 10 on. Bagaimana kalau 8 on? Saya jamin. Dia itu nggak nyampe sampai 6 ronde kemarin itu. Saya jamin dengan diri saya sendiri. Pukulan itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Saya jujur. Berarti di sini Abang menyikapi komentar netizen, Bang. Yang Ya, kemarin kan Abang pasti baca juga kan, Ya, netizen bilang, oh pukulannya Bang Tiso nih banyak di blok nih, Ya, banyak yang nggak masuk segala macam, banyak mukul double covernya forehand segala Ya, macam. ya, ya. Nah di sini buktinya Abang mengklarifikasi. Iya betul. Sebenarnya banyak yang masuk ya Bang ya, Ya, betul. karena terasa di tangan Abang sendiri ya Bang ya. Iya betul. Nah selanjutnya nih Bang, tadi kan mengenai pukulan, untuk skillnya dia gimana? Berarti sama juga nih Bang, skillnya dia. Belum bisa nih untuk ke tahap selanjutnya nih Bang, untuk level Asia nih. Karena kemarin kan saya nonton juga nih Bang, waktu Abang face to face di Paris Fernandes nih Bang. Iya betul. Bahwasanya Abang Tison bilang, kalau kamu bisa lewatin saya, berarti kamu bisa ke tahap selanjutnya nih. Iya betul. Nah menurut Abang, dengan skill yang dia punya ini, kira-kira bisa nggak dia Bang untuk next step selanjutnya nih? Untuk ketemu petinju di atas saya itu belum bisa. Buat saya itu belum bisa. Tapi bisa lewat. Tapi kalau lawannya dipilih-pilih. Oke, berarti Itu kalau aja. lawan dipilih-pilih teman-teman. Ya, itu. Oke nih Bang, ini kan tadi kita ngebahas mengenai skillnya forehand, pukulannya, dan saya penasaran, mungkin teman-teman juga penasaran nih Bang, sosok forehand Rivaldo di mata Bang Tiso nih. Ah, Karena kan kita tahu kan orangnya kan tengil ya Bang ya. ya, ya. Dia suka kompor-kompor gas segala Iya, macam, sombong apa segala macam. Nah, sosoknya Forlan itu seperti apa sih Bang? Di mata Bang Tiso nih, orangnya seperti apa dia? Sebetulnya Forlan ini baik sih ya. Tapi semenjak dia habis ketemu saya itu etikanya kurang. Walaupun kita itu bagi diri saya sendiri ya. Walaupun dia itu orangnya gini, rendah lah ya, gimana ya bisa lah gimana ya. Kita tetap hormat, menghargai. Walaupun kan namanya senior, sama buat senior saya sangat hormat banget. Iya. Saya orangnya respect, hormat, saya menghargai. Tapi dia di situ kurang lah ya. Oh, dia itu terpengaruh dengan dunianya yang sekarang lagi naik daun ini. Jadi dia bawa suasana yang lagi, aduh. Atau tidak baik lah. mungkin itu sekedar gimmick Bang. Gimmick mungkin untuk menjual pertandingan, mungkin caranya dia seperti itu. Buat saya boleh, Tapi tetap Tapi- harus menghormati senior ya Bang ya. etikanya. Etika ya, Bang, ya. Etika. Betul, betul. Tetap kita pakai etika. Betul. Itu Mungkin aja. bisa dibilang di dalam ring kalian sebagai lawan, tapi di luar ring harus saling menghormati ya Bang ya. Iya, Tetap betul, menjadi ya. saudara. Betul. Boleh panas, tapi itu panas di dalam ring. Iya betul. Tapi di saat keluar ring sebagai seorang olahragawan sejati harus mengutamakan sportivitas dan juga attitude ya Bang ya. Iya betul. Percuma kalau kita misalkan punya skill yang hebat, tapi tidak dibarengi dengan attitude Iya, ya Bang betul. ya. Oke nih Bang, selanjutnya tadi kan udah masalah Forlan, Abang bahas mengenai kurang puas Iya, dalam hasil betul. pertandingan. Nah, kira-kira jika misalnya nih Bang, ada promotor yang nantinya mau melanjutkan pertandingan Bang Tison versus Forlan Rivaldo jilid 2 nih. Kira-kira Abang terima nggak nih? Abang bisa coba nih. Oke. Sebenarnya sih saya udah pernah bilang sih, saya juga pas selesai pertandingan itu di atas ring saya bilang nggak tertarik untuk ketemu dia sebenarnya. Oh, Tapi iya, sebenarnya saya ini pengen banget karena saya kurang puas dengan pertandingan kemarin. Saya pengen banget betul-betul. Yang penting aturannya betul-betul ngikutin yang ada di kontrak. Dengan berat badan sama ukuran glove sama semua yang lain-lain harus sportif lah dan netral-netral aja. Saya mau. Oh, berarti intinya teman-teman, berarti ya Bang Tison mau ya Bang ya? Ya, Yang sangat terpenting mau. aturannya jelas dan juga nggak seperti kemarin ya Bang ya? Ya betul. Nah, untuk kemana? Saya sempat lihat juga nih Bang, pas Abang live di TikTok nih. Nah, Abang sempat bilang persyaratan. Abang ingin main di 10 round, ya. 12 round. Ya, ya. Nggak mau 6 round nih Bang. Ya betul, Nah, betul.
Bagaimana tuh? Berarti benar seperti itu, Bang? Saya memang betul. Saya ingin uji Daya tahan. daya tahan pernapasannya, stamina-nya. Oke. Dan saya sebenarnya tahu Forlan gimana. Mentalnya itu untuk di dunia itu, mau saya sih kurang ya. Saya bukan sombong, saya udah tahu. Karena dari ronde 1 itu saya udah langsung jiwa gimana. Langsung ditekan terus sebenarnya Ya. ronde 1 ya. Mentalnya kurang ya. Kalau dunia itu saya bukan sombong. Penilaian saya begitu, nggak tahu penilaian orang-orang atau Ya, gimana saya nggak betul. tahu. Tapi penilaian diri saya sendiri ya begitulah. Nah, Bang, selanjutnya juga nih, kan semenjak pertarungan kemarin, Abang juga sempat membuat statement juga di TikTok, Ya. di media sosial. Banyak juga nih, Bang, komentar-komentar dari netizen yang bilang, menang merayakan, kalah menjelaskan. Ya, ya. Wow, Bang Tiso nih menjelaskan terus nih, udah kalah nih. Ya. Nah, saya mau nanya nih, bagaimana cara Abang nih sebagai petinju menyikapi komentar-komentar miring nih dari netizen nih? Saya menanggapinya biasa-biasa aja. Saya anggap aja itu nggak ada mengganggu pikiran saya atau hati saya untuk menanggapi. Ya biasa aja. Mau dia Biasa-biasa komentar aja, aja ya. biasa aja. Jadi Ya, anggap biasa aja. berarti mau apapun netizen bicara, Abang masa bodoh ya, Bang? Iya betul. Betul. Nah, Bang, ini sebelum saya tutup nih, Bang. Ada nggak, kalau misalkan Forlan Rivaldo nonton video kita ini, Bang, ada nggak pesan-pesan yang mau Abang sampaikan nih ke Forlan nih? Selain tadi Abang bilang pukulannya nggak ada istimewanya nih, Bang, apalagi yang mau Abang sampaikan nih ke Forlan nih? Saya sampaikan sama Forlan ini aja. Kamu sebagai petinju pro, konsistenlah dengan aturan. Satu-satunya kita petinju pro itu dengan berat badan. Oke, habis itu kamu biar tidak apa nanti banyak ngomong atau gimana nanti, kamu persiapan keras. Semoga terjadi pertandingan saya dengan kamu nanti kedua kalinya. Kita tunjukkan punya kita skill masing-masing. Kamu mau skill kamu masih kayak kemarin, salah Denin terus. Saya tetap dengan skill saya permainan saya tidak akan berubah. Cuman saya kalau sempat terjadi ini sangat ngeri sih, luar biasa ini, sangat bisa-bisa saya tunjukin sama orang-orang pendukung kamu, fans kamu. Wah, Tison itu petinju Meksiko, ya bukan sombong. Kamu udah rasakan kemarin. Kamu persiapan bagus, jangan banyak neko-neko. Ya, gitu aja pesan saya buat kamu. Oke, mantap. Nah, selanjutnya nih, Bang, terakhir pesan untuk teman-teman atau adik-adik di luar sana yang mungkin bercita-cita jadi petinju nih, Bang. Nah, Tips-tipsnya untuk anak-anak muda di luar sana nih, Bang. Kata-kata untuk mereka nih, Bang. oh, kata-kata gimana saya bilang ya? Gak usah lah, kalau untuk saat ini di tinju kita ini ya lebih bagus ke cari kerja aja. Itu aja. Berarti Tidak. belum menjamin ya, Bang ya? Tidak terjamin, tidak ada menjamin. Oh iya. Ya, Oke deh. itu aja. Oke, terima kasih, Bang, atas waktunya. Ya, Mohon maaf kalau misalkan saya udah mengganggu waktunya ya, Bang ya. Terima kasih sekali lagi. Sama. Saya udah bisa silaturahmi datang sini ya, Bang ya. Dan buat teman-teman, mohon maaf jika saya dan Bang Tison ada salah-salah kata yang mungkin menyinggung kalian. Dan dari saya dan Bang Tison mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.